Biasanya sebelum mereka melakukan ritual mandi di selendang itu terlebih dahulu biasanya mengirimkan doa atau tawasul ke yang ada di situlah, istilahnya ke siapa itu, raja pertama Mataram. Komplek Masjid Kota Gede dikenal dengan sebutan Masjid Gede Mataram. Masjid ini dibangun oleh Panembahan Senopati pada tahun 1511 Jawa, atau 1589 Masehi. Komplek Masjid Gede Mataram memiliki 3 pintu gapura berbentuk padu raksa di sisi timur, selatan dan utara. Berdasarkan corak atau gayanya, bangunan tersebut merupakan akulturasi dengan arsitektur gaya arsitektur pra-Islam, yang lazim pada percandian masa klasik. Di halaman masjid terdapat tugu jam yang dibangun oleh Pakubuwono ke-10. Sejak pertama kali dibangun sampai dengan sekarang, Masjid Gede Mataram telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pengembangan. Di belakang Masjid Gede Mataram terdapat makam raja-raja pendiri Mataram Islam pertama diantaranya, makam Ki Ageng Pemanahan, makam Panembahan Senopati, makam Panembahan Hanyakrawati Sedaing Krapyak, makam Sultan Hamengkubuwono II, makam Sultan Hadiwijoyo yang pindahkan dengan cara disorok, diambil tanahnya dari makam Butuh, dan puluhan makam keluarga Mataram lainnya. Setiap hari makam raja-raja Kota Gede ramai dikunjungi para peziarah. Selain berziarah, ada juga yang melakukan ritual mandi suci dan ngalap berkah di sendang seliran. Untuk berziarah, pengunjung diharuskan mengenakan pakaian Jawa Gagrak Jogja atau Surakarta. Sebelum berziarah, para pengunjung biasanya lebih dulu melakukan sesuci di sendang seliran.
Sendang keramat yang dibuat oleh Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati untuk mandi bersama keluarga. Dari keterangan berbagai sumber literasi, mata air sendang seliran berasal dari makam Panembahan Senopati. Oleh sebab itu, sampai saat ini sendang seliran masih terus dikeramatkan oleh warga masyarakat sekitar. Di komplek makam Raja-Raja Mataram terdapat 4 sendang, yaitu Sendang Kakung, Sendang Putri, Sumber Kemuning dan Sumber Bendo. Kata sendang seliran merujuk pada 2 sendang, yakni Sendang Kakung dan Sendang Putri. Sendang Kakung dan Sendang Putri berada di area yang sama, namun berasal dari sumber mata air yang berbeda. Menurut keterangan masyarakat sekitar, sumber air Sendang Kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam raja-raja, kemudian masuk melalui lubang di bawah sendang bagian utara. Sedangkan sumber mata air Sendang Putri berasal dari bawah pohon beringin besar yang berada di gerbang utama komplek makam. Di dalam kolam sendang terdapat berbagai jenis ikan. Hanya saja ada satu jenis ikan yang dipelihara khusus oleh para abdi dalam pengelola makam raja-raja, yaitu ikan lele putih. Ikan ini diyakini merupakan ikan mistik penjaga Sendang Kakung. Siapa saja yang memperlakukan ikan itu secara tidak benar, diyakini akan mendapatkan bala. Menurut tokoh spiritual Aryo Jati, sendang seliran tidak hanya sekedar sumber mata air yang harus dijaga kelestariannya, akan tetapi juga banyak dipakai para peziarah untuk ngalap berkah. Sendang seliran itu rata-rata orang kesana itu ngalap berkah, biasanya seperti itu. Dari soal pangkat atau derajat atau barangkali bisa awet muda, itu kepercayaan mereka itu seperti itu. Biasanya sebelum mereka melakukan ritual mandi di sendang itu terlebih dahulu biasanya mengirimkan doa atau tawasul ke yang ada di situlah, istilahnya ke siapa itu, Raja pertama Mataram. Ritual di situ sampai semalam juga ada, tapi rata-rata mereka hanya cuma mandi untuk membersihkan diri dari segala negatif yang ada, biasanya seperti itu. Terus prosesi ritualnya bagaimana kalau menurut penjenengan? Kalau ritualnya cukup simpel, mereka sebelum mandi itu biasanya tawasul atau menghadiahkan doa kepada Hadiwijaya, Sukowijoyo atau Panembahan Senopati. Biasanya seperti itu. Setelah itu baru doa, permintaan, kemudian mandi di sendang itu. Apakah juga perlu umbur rampe tertentu? Kalau umbur rampe kayaknya enggak, tapi biasanya kalau yang khusus itu ada yang khusus setelah mandi membersihkan diri, kemudian tawasul. Mereka itu tawasul melalui gerbang yang ada di atas, dan itu pun dipandu oleh juru kuncinya. Di sana ada juru kuncinya sendiri. Maka setiap kali melakukan ritual semacam itu juga perlu dipandu seorang tokoh spiritual itu. Iya, sebetulnya perlu dipandu, karena kan di situ ada tata caranya ya, harus dipandu. Sebaiknya seperti itu, soalnya tata caranya biasanya mereka yang awam itu nggak tahu, dan biasanya juga kalau yang nggak membawa panduan, mereka itu biasanya ada juru kuncinya. Nah, nanti diarahkan oleh juru kunci bagaimana, kemudian caranya seperti apa, nanti dikasih tahu. Setelah itu mereka pakai pakaian khusus yang sudah disediakan oleh abdi dalam di situ atau yang menjaga di situ, juru kuncinya. Selain sesuci sebelum berziarah, juga banyak yang memanfaatkan air sendang seliran untuk keperluan medis dan non-medis.
Seperti mengobati sakit, ruwatan dan keperluan lainnya, sebut pria yang akrab disapa Gus Aryo menyampaikan. Untuk keperluan ngalap berkah, pengunjung biasanya dipandu oleh para abdi dalam. Akan tetapi bisa juga diarahkan oleh tokoh spiritual yang menuntunnya. Tak jarang, ada juga pelaku ritual yang memiliki hajat agar dimudahkan kedudukan pangkat dan derajatnya. Mengingat para leluhur yang ada di makam tersebut adalah raja-raja pemegang wahyu kederajatan. Tokoh spiritual yang kerap mengantarkan para pejabat berziarah di makam raja-raja ini menambahkan, sebelum memohon hajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, peziarah diharuskan lebih dulu mengirim doa kepada para leluhur. Setelah mengirimkan doa, barulah memohon hajatnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar diridhoi dan dimudahkan segala permohonannya. Mitos kekeramatan dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Sendang Seliran, merupakan bagian dari pengejawantahan penghormatan kepada Panembahan Senopati. Begitu juga pentingnya melestarikan sumber mata air, yang menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi ini.